Di bulanan suci ini, antusias umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dan berbuat kebaikan tentunya terasa amat jelas. Namun, di beberapa kondisi tertentu, ada dari mereka yang akhirnya tidak dapat melaksanakan ibadah puasanya dengan penuh. Misalnya, seperti kondisi seseorang yang tengah ditimpa musibah sakit. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena sakit? Apakah diperbolehkan untuk membayar fidyah? Yuk simak pembahasan selengkapnya di Ternyata Ada Dalilnya episode berikut ini. Nama saya Rama. Perkenalkan, nama aku Ulan. Aku Lubina Kalisa. Halo, perkenalkan nama aku Dinda Khomairo Maharani. Kalau sampai hari ini belum ada sih, Kak. Alhamdulillah puasa saya sampai dengan hari ini lancar, alhamdulillah. Yang jelas pernah, karena kan kadang kalau misalkan nggak sahur, aku pasti sakit. Tapi kalau misalkan aku sahur, itu nggak bikin aku jadi sakit sih. Selama 7 hari puasa ini sebenarnya nggak ada keluh yang gimana-gimana, tapi pernah aku asam lambung aku naik, tapi aku tahan sih itu sampai alhamdulillah sampai buka masih bisa tahan. Kalau saya pribadi paling di awal-awal puasa itu terkadang ya namanya tadinya mungkin siang hari itu kita makan ya, terus saat ini kan sedang berpuasa jadi mungkin gangguan pencernaan sedikit sih. Aku nahan di bawah tidur, istirahat, nggak melakukan kegiatan apa-apa, cukup istirahat aja sampai waktu buka puasa tiba gitu. Mungkin lebih ke yang istirahat aja kali ya. Jadi sambil nunggu buka gitu, ditahan aja sakit-sakitnya. Kalau aku yang pasti nahan dulu, karena kan emang puasa itu hukumnya wajib, jadi mau nggak mau aku nahan, tapi aku nyari kesibukan kayak main game, baru berbuka pas udah waktunya. Sebisa mungkin saya usahakan untuk menahan supaya ya kembali lagi ini kan ibadah, jadi sayang apalagi kayak di waktu misalnya sudah sore hari gitu ya, 2 jam lagi misalnya mau waktu berbuka mungkin ya saya usahakan saya menahan. Kayaknya kalau hukum spesifiknya aku nggak tahu, tapi kalau misalnya denger-denger juga, itu tuh kalau kita sakit ya nggak apa-apa kali ya buat ngebatalin puasa. Kalau pandangan saya pribadi, itu mungkin dilihat tingkat kesakitannya. Maksudnya gini, kalau seseorang itu tidak berbuka puasa, melainkan dia malah jadi tambah parah, itu ya seharusnya dia dibatalkan puasanya seperti itu. Kalaupun ya masih bisa menahan, ya ditahan sampai dengan waktu berbuka puasa. Kalau hukumnya karena sakit, itu nggak apa-apa sih, karena kalau misalkan kita paksain juga kan itu nggak boleh ya, nanti jadi bahaya buat kesehatan. Setahu aku sih ya hukumnya sih senang-senang aja ya, karena namanya lagi sakit pasti Allah juga memaklumi gitu. Untuk mereka yang sakit dan memang penyakitnya ini sekiranya dilanjutkan untuk berpuasa akan berdampak lebih bahaya untuk kesehatannya. Makanya di dalam Al-Quran surat kedua juz kedua di ayat 184 yang dimana Allah menjelaskan aturan mainnya, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka buat orang yang dalam kondisi marid, dalam kondisi sakit, maka buat yang seperti itu kata dokter nih Bu, kalau nggak minum obat tetap memaksakan puasa, ini bukan malah sembuh, yang ada akan berdampak lebih bahaya lagi. Maka jangan memaksakan. Ini termasuk bagian dari uzur syariah. Uzur syariah apa? Uzur syariah adalah dapat dispensasi dalam agama. Karena menjaga kesehatan lebih utama, dan puasa itu buat sehat, bukan buat jadi penyakit. Boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan konsekuensi nanti begitu sembuh di luar Ramadan, dia wajib untuk fa'iddatun min ayamin ukhar, mengganti puasa yang dia tidak berpuasa berapa hari untuk membayar qada puasanya. Untuk orang-orang yang dalam kondisi uzur syariah karena sakit atau mungkin nggak sakit tapi sudah ajuz, sudah di mana ya ikut sahur tapi jam 7 udah mau makan, dia bilang udah maghrib, berarti kena ukur masuk kepada barometer pikun. Nah buat yang seperti itu tolong jangan pesimis, karena agama Islam selalu, kalau bahasa Nabi, yasiru walatu asiru, permudah, jangan dipersulit. Ada uzur syariah, ada dispensasi, maka boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan ketentuan nanti keluar Ramadan wajib untuk mengganti yang kemarin ditinggalkan. Nah sedangkan buat mereka yang tadi saya contohkan ajus, yang pikun,
Nah, dia tidak perlu mengganti lagi, tapi dengan membayar fidyah. Jadi buat anak, mantu, cucu yang masih hidup, sekiranya ada kakek yang begini kondisinya, tolong kita biar mudeng. Kenapa? Kewajiban kita untuk, dulu kita masih kecil dirawat sama orang tua kita. Sekarang kita berbalik. Maksudnya gimana? Harus berbalas budi kepada mereka. Mereka yang sudah kena penyakit itu, maka diganti dengan bayar fidyah. Tinggal dihitung. Ya Allah, sebulanan penuh orang tua kami nggak puasa nih. Nah, tinggal 1 hari dibayar 1 mud. 1 mud tuh nggak nyampe 1 liter. Tapi kita genapkan 1 liter untuk mengedepankan kehati-hatian. Dengan sesuai beras yang kita makan, beli dengan ukuran harga yang sama, berikan fidyatun. Ya fidyah to'amu miskin, makanan buat orang-orang yang nggak mampu.